Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk dapat belajar pada kesempatan kali ini mengenai pengaruh perubahan tentang alam terhadap komunitas dalam mata kuliah ekologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya M. Faisal dengan NIM 14144 21336 dalam program pertukaran mahasiswa merdeka MBKM Universitas Trunojoyo Madura. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan tentang alam terhadap komunitas. Oke, selanjutnya kita bahas lebih dalam. Oke, sebelum kita membahas mengenai lebih jauh, kita membahas definisi terlebih dahulu. Judul ini mengenai pengaruh perubahan bentang alam terhadap komunitas. Ada dua kata yang harus kita bahas terlebih dahulu, yaitu bentang alam dan komunitas. Bentang alam adalah suatu bentangan di permukaan bumi tanpa ada pengaruh manusia yang masuk di dalamnya. Jadi bentangan alam semesta ini yang ada, yang khususnya di bumi ya, tentang kebentangan alam di bumi ini, di permukaannya itu tanpa ada pengaruh manusia yang masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya ini maksudnya adalah pembentukannya, perubahannya itu tidak ada campur tangan manusia. Jadi namun saat ini itu perubahan itu dapat disebabkan manusia dengan ulah-ulahnya. Namun sesungguhnya bentangan alam itu perubahannya itu dipengaruhi oleh bumi itu sendiri. Bentang alam memiliki berbagai macam bentuk. Ada pegunungan, ada yang dataran rendah, dan lain sebagainya. Dan itu juga menyebar tidak hanya di satu titik atau dua titik. Jadi di bumi yang luas ini itu bentangan alamnya itu sangat luas, sangat banyak sekali dengan bentuk-bentuknya. Terus mengalami perkembangan dan perubahan karena bersifat dinamis. Jadi bentang alam ini bersifatnya dinamis, selalu mengenai perkembangan, mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh dua tenaga alami, yaitu yang pertama dari asal bumi atau faktor endogen, dan ada faktor dari luar bumi, eksogen. Nah, seperti contohnya endogen itu adanya gerakan lempeng bumi yang bergerak. Nah, itu juga mempengaruhi perubahan bentang alam bentuknya. Kemudian ada erosi, ada pengendapan atau sedimentasi yang kemarin sudah dibahas. Kemudian dari luar bumi seperti ada jatuhnya meteor. Itu jatuhnya benda langit yang menyebabkan perubahan bentuk, timbulnya kawah seperti itu. Itu di penyebab dari perubahan bentang alam. Dan tidak hanya itu, perubahan tumbuhan, kemudian menjadi bumi yang hijau, seperti itu juga termasuk salah satu perubahan dari bentang alam. Nah, kemudian di dalam suatu tempat, nah bentang alam ini kan didefinisikan juga sebagai tempat, sebagai makhluk hidup. Nah, itu di dalamnya itu ada yang namanya komunitas. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Nah, wilayah tertentu itu juga dari berbagai alam, bukan berbagai alam ya, berbagai bentang alam yang berbeda-beda.
Seperti itu. Jadi bentang alam itu memiliki komunitasnya sendiri, memiliki lingkungannya sendiri, memiliki ekosistemnya sendiri. Tidak bisa disamakan. Karena seperti contoh ekosistem atau komunitas laut itu beda dengan komunitas air sungai. Nah, itu beda. Jadi bentang alamnya itu juga sudah beda. Nah, suatu komunitas itu tersusun oleh semua populasi yang hidup saling berinteraksi. Nah, ada populasi di dalam, contoh di dalam komunitas air laut, ada populasi terumbu karang, ada populasi ikan, ada populasi banyak sekali biota laut, fitoplankton, plankton juga banyak. Jadi yang semuanya itu populasi itu saling berinteraksi antara satu sama lain dalam suatu wilayah dan waktu yang tertentu. Mengapa waktu tertentu? Karena makhluk hidup itu juga akan mati. Jadi karena ada bentangan alam itu juga nanti ada perubahan-perubahan mengenai komunitas dalamnya. Jadi perubahan bentang alam itu apa pengaruhnya terhadap komunitas yang hidup di dalamnya, seperti itu. Oke. Selanjutnya mengenai pengaruh perubahan. Itu tentunya ada dua pengaruh, ada dua perubahan atau dua dampak. Yang pertama ada positif dan yang kedua negatif. Tidak akan semua perubahan itu selalu berdampak negatif atau juga hanya berdampak positif saja. Namun tentunya di sisi lain dua ini selalu berhubungan. Ada sisi negatif dan juga sisi positif. Perubahan positif itu perubahan bentang alam yang berdampak baik terhadap komunitas. Nah, ini salah penulisan di dalamnya. Jadi perubahan bentang alam itu berdampak baik pada komunitas yang hidup di bentang alam tersebut. Kemudian ada dampak negatif. Perubahan bentang alam ini berdampak buruk terhadap komunitas yang ada di dalamnya. Jadi yang hidup di dalamnya itu terdampak efek buruk seperti itu dari perubahan bentang alam yang ada. Oke, selanjutnya membahas lebih dalam pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif, pengaruh baik terhadap komunitas di dalamnya. Nah, yang pertama, itu ada variasi makhluk hidup semakin beragam. Ketika suatu bentang alam, suatu habitat itu terjadi perubahan, itu tentunya akan ada populasi, akan ada perubahan makhluk hidup di dalamnya. Populasi yang akan terpecah atau yang tetap tinggal atau yang pindah dari suatu habitat itu dia akan membuat variasi yang berbeda. Sebagaimana suatu hewan itu ketika terkena dampak bencana alam, dia akan ada yang tetap ditinggal di situ dengan tetap beradaptasi karena hewan itu, contohnya hewan ya, itu memiliki relung, memiliki eh, tubuh yang sudah disesuaikan oleh habitatnya. Namun ketika terjadi perubahan, dia harus beradaptasi. Ada yang beradaptasi dengan berpindah tempat. Nah, itu akan membuat variasi makhluk hidup itu akan semakin beragam. Karena tidak bisa disamakan antara yang terjadi perubahan sama yang enggak. Karena dia akan beradaptasi lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian ada kesuburan lingkungan. Tidak semua bencana atau perubahan yang bisa yang kadang kita lihat bisa dikatakan seperti bencana ya. Namun itu tidak semuanya itu menjadi hal negatif. Ada kesuburan lingkungan. Seperti contoh ada gunung erupsi. Pada saat terjadinya erupsi mungkin itu terjadi negatif ya. Karena abu vulkanik itu mencemari lingkungan. Nah, namun ketika sudah terjadi dan sudah lama itu akan ada pengendapan abu vulkanik di dataran tanah. Nah, itu menyebabkan apa? Tanah itu akan menjadi
menjadi lebih baik sehingga mudah untuk ditumbuhi. Jadi kesuburan lingkungan itu naik. Ada lagi pertambangan timah yang mana zat organik atasnya itu akan ketika apa timah itu dibersihkan untuk mencari timahnya, kan ada zat organik di dalam tanah itu yang terlarut dalam air. Nah, itu juga menyebabkan kesuburan lingkungan air seperti itu. Kemudian pertumbuhan beberapa populasi. Beberapa populasi tidak semuanya dimusnahkan, namun juga ada populasi yang diuntungkan seperti mikroorganisme, fitoplankton. Itu sebagai zat-zat pengurai itu dia akan diuntungkan karena banyak yang mati, kemudian dia akan tumbuh. Nah, namun di sisi positif itu tentunya ada positif pengaruh negatifnya. Tidak semua positif dan tidak semua negatif. Oke, pengaruh buruk terhadap komunitas di dalamnya. Ada yang pertama terganggunya flora dan fauna. Flora dan fauna yang hidup dan tinggal di habitatnya itu sudah nyaman dengan habitatnya. Namun ketika terjadi perubahan bentang alam, perubahan habitat, itu dia akan terganggu. Karena dengan gangguan tersebut akhirnya dia harus ada yang terkena seleksi alam, harus mati, ada yang harus beradaptasi, ada yang pergi. Nah, itu flora fauna itu terganggu. Kadang terganggu itu bisa menyebabkan stres. Seperti itu. Selanjutnya adalah musnahnya populasi. Para hewan, para flora dan fauna, tentunya juga manusia di dalamnya itu termasuk populasi manusia dalam komunitas. Itu juga akan ada yang musnah karena adanya perubahan bentang alam. Terjadinya bisa dikatakan seperti bencana itu juga banyak memakan korban. Tidak hanya manusia, tidak hanya populasi manusia, namun juga populasi tumbuhan, populasi hewan di dalamnya. Kemudian ada ledakan pertumbuhan populasi. Dalam rantai makanan, ketika Anda salah satu konsumen itu yang hilang, itu akan ada produsen yang sangat diuntungkan, yaitu apa? Terjadinya ledakan populasi. Jadi populasinya itu tumbuh tidak teratur seperti itu. Nah, ini juga berdampak negatif karena tidak akan terjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Kemudian ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini biasanya disebabkan ketika terjadinya ya. Seperti ketika ada erupsi Gunung Merapi, itu perubahan iklimnya ada berasa panas seperti itu. Meskipun di saat itu ya nggak musim panas, namun tiba-tiba panas karena adanya erupsi. Nah, itu juga termasuk pengaruh negatif dari perubahan bentang alam. Kemudian ada kerusakan ekosistem. Ekosistem yang sudah baik, sudah tertata rapi, namun ketika terjadi perubahan, terjadi perlempengan, seperti adanya tsunami, nah itu juga akan mempengaruhi rusaknya ekosistem. Nah, di mana ekosistem tersebut dapat juga mengganggu flora dan fauna sehingga akan terjadi musnahnya populasi. Dan itu semuanya akan berhubungan. Nah, itu pengaruh negatif dari beberapa dari perubahan bentang alam. Namun ketika terjadi perubahan negatif tersebut itu semuanya akan beradaptasi dan juga akan tetap menjaga kehidupannya dengan variasi yang baru seperti itu. Mungkin pada saat itu mungkin beberapa tahun kemudian itu akan terjadi dampak yang negatif. Nah, jadi semuanya itu tidak hanya berdampak negatif namun juga ada dampak positifnya. Karena jika kita lihat jika terlalu banyak negatif, ya kita nggak akan ada di dunia ini. Kemudian para manusia ini, contohnya manusia, populasi manusia ini memiliki beragam gen, ya karena
Dulu ketika ada perubahan alam itu beradaptasi sehingga ada yang memiliki kelompok sendiri-sendiri seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh perubahan bentang alam terhadap komunitas. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faisal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.